Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, perkenalkan saya Puji Rahayu, Kepala SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Sekolah kami tidak terletak di pusat kota, sehingga dengan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, banyak kendala atau persoalan yang dihadapi oleh murid kami. Bapak Ibu guru hebat, terkait dengan dikeluarkannya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, kita sangat paham bahwa konsep kurikulum saat ini dalam implementasinya pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam itu mengarahkan adanya 1. Pembelajaran yang bermakna, 2. Pembelajaran yang berkesadaran, dan 3. Pembelajaran yang menggembirakan. Konsep ini memerlukan effort yang cukup kuat dari Bapak Ibu guru, sehingga untuk implementasi tersebut maka sekolah kami punya kiat yang disebut pendampingan komunitas belajar atau Pekojar. Sekolah kami berada di Desa Gudang Manis, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Secara geografis, batas depan sekolah kami adalah Makam Cina atau Ngebong. Kemudian batas selatan itu adalah berbatasan dengan lapangan, batas barat berbatasan dengan persawahan jauh dari perkampungan penduduk, sedangkan di sebelah utara ada pemukiman. Dengan sistem zonasi pada penjaringan peserta didik menyebabkan sebagian besar siswa kami dari lingkungan masyarakat sekitar. Berdasarkan observasi dan analisis data, maka permasalahan yang dihadapi di SMA Negeri 2 Bayi saat ini adalah 1. Kualitas pembelajaran perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah integritas warga sekolah yang masih belum optimal. Untuk itu, sekolah mengambil langkah Pekojar sebagai wadah kolaborasi untuk mewujudkan sekolah nyaman dan berprestasi. Alur kegiatan Pekojar yang pertama yaitu pembentukan komunitas. Ini ditujukan untuk mempermudah kepala sekolah dalam melakukan pendampingan kepada seluruh guru dan tenaga pendidik SMA Negeri 2 Bayi melalui komunitas rumpun mata pelajaran dan komunitas tendik. Tahap kedua yaitu rakor komunitas yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan koordinator. Koordinator komunitas diambil dari guru penggerak yang memiliki komitmen bergerak dan menggerakkan. Dalam rakor ini ditujukan untuk menyusun program kegiatan. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh kepala sekolah kepada masing-masing komunitas, khususnya terhadap persoalan-persoalan yang dianggap urgensi oleh masing-masing komunitas. Kegiatan pendampingan kepala sekolah terhadap komunitas biasanya dilakukan sesuai dengan kelonggaran waktu. Adalah kelonggaran waktu saat MQMP setiap pekan setelah jam 12. Para pemirsa, karena pada saat ini kepala sekolah juga menjadi PLT di SMA yang lain, maka kegiatan komunitas lebih banyak dilakukan secara daring di sore hari selesai jam pembelajaran atau bahkan di malam hari. Ini ketika terdapat persoalan-persoalan yang perlu solusi bersama dalam kaitan pendampingan komunitas. Peran kepala sekolah dalam kegiatan pendampingan yang pertama yaitu menyusun program bersama koordinator komunitas. Di SMA Negeri 2 Bayi ada 6 komunitas. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilaksanakan materinya sesuai dengan urgensi permasalahan komunitas. Contoh pendampingan yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September adalah tentang penyusunan RHKPMM, kemudian bagaimana kegiatan observasi dilakukan. Saya juga melakukan pendampingan dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti tampak pada gambar kegiatan ekstrakurikuler teater dalam persiapan FTP Jarum. Di kesempatan lain, saya juga membersamai kegiatan voli, di mana pada saat itu ada lomba divisi DABA Competition Volleyball, yaitu dalam rangka HUT SMA Negeri 2 Bayi ke-43. Dalam kesempatan lain, saya juga membersamai Ananda Sahda Nabila 12F1 yang lolos dalam kegiatan FLS 3N 2025 menuju tingkat nasional. Supervisi atau observasi pembelajaran dengan tujuan utama agar memastikan dan menyiapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian kegiatan pendampingan bersama dengan tendik juga dilakukan terkait dengan supervisi pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing tenaga pendidik.
Para pemirsa, pendampingan kegiatan siswa dalam event-event tertentu yang dilakukan oleh siswa juga menjadi bagian penting yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengembangan karakter peserta didik sudah sesuai dengan yang diharapkan. SMA Negeri 2 Bae pada saat ini dialami oleh peserta didik kami, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Banyak prestasi yang diraih oleh peserta didik atau putra-putri kami. Khusus untuk prestasi olahraga, karena kami memiliki kelas khusus olahraga, maka kami setiap tahun menjuarai dalam ajang Popda, baik itu Popda tingkat kabupaten, kemudian kami menjadi perwakilan di tingkat provinsi. Prestasi olahraga juga dialami putra-putri kami, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, bahkan internasional. Capaian prestasi sekolah antara lain, tahun 2022 sebagai juara LSS tingkat Capdin 3, tahun 2023 juara 1 LSS tingkat Capdin 3, dan maju ke tingkat provinsi mendapatkan juara 5. Kemudian tahun 2023 mendapatkan penghargaan layanan penyelenggara kelas khusus olahraga. Dan di tahun 2024 kemarin, SMA Negeri 2 Bae mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata. Para pemirsa, capaian prestasi kepala sekolah sebagai dedikasi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Bae yang pertama, di tahun 2023 sebagai juara 1 Best Practice Inovasi Sekolah, dan di tahun 2024 sebagai juara 2 GTK Dedikatif Kepala Sekolah Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran Ibu Dr. Anda Puji Rahayu Magister Pendidikan selaku PLT Kepala SMA Negeri 1 Bae Kudus telah memberikan warna tersendiri bagi kami. Posisi beliau yang saat ini menjadi Kepala Definitif di SMA Negeri 2 Bae Kudus dan PLT di SMA Negeri 1 Bae Kudus, serta kondisi beliau saat ini yang harus kos, jauh dari keluarga, tidak pernah menghalangi langkah beliau dalam menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu secara konsisten untuk memajukan kualitas pendidikan dan prestasi di sekolah kami. Dengan gaya kepemimpinan beliau yang terbuka dan humanis, telah memberikan semangat dan motivasi baru kepada kami untuk dapat memberikan ide-ide dan mendorong inovasi serta berkolaborasi. Sebagai guru di SMA Negeri 2 Bae Kudus, saya merasakan dedikasi yang luar biasa sekali dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Puji Rahayu MPD, dalam hal membawa nama baik sekolah, membranding sekolah menjadi sekolah adiwiyata nasional. Hal ini terbukti di tahun ini SMA Negeri 2 Bae Kudus mendapat piagam penghargaan adiwiyata nasional, dan Ibu Puji Rahayu juga mengeluarkan effort yang sangat luar biasa dalam menjaga hal tersebut. Terima kasih. Saya, siswa SMA Negeri 2 Bae, merasa nyaman selama bersekolah karena kenyamanan dan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini pun tidak terlepas dari dedikasi Ibu Dr. Anda Puji Rahayu MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bae. Kemajuan prestasi dan juga dukungan sangat dapat dirasakan karena saya adalah salah satu siswa yang mendapatkan support dari beliau. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bae karena harapan kami dapat tercipta dengan misi sekolah nyaman dan berkualitas.